Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma dan contohnya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fariha Khairunisa dari kelas 2B, Prodi Sistem Informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas pertemuan kedua pada mata kuliah Praktikum Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Nazan L. Khairi Kusuma MTI. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi, yaitu tentang algoritma dan contohnya. Kita sering mendengar kata algoritma ini pada ilmu matematika dan ilmu komputer. Oh iya, sebelum kita bahas mengenai algoritma, kita harus tahu dulu nih sejarah dari algoritma itu sendiri. Penemu algoritma. Siapa sih penemu algoritma itu? Algoritma ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau biasa dikenal dengan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini merupakan salah satu ilmuwan terpenting dalam sejarah matematika. Beliau dinobatkan sebagai salah satu bapak algoritma dan aljabar karena beliaulah yang menemukan bilangan X dan juga menemukan angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 ini dalam ilmu komputer disebut dengan bilangan biner. Dalam beberapa sumber dijelaskan bahwa komputer tidak akan ada tanpa Al-Khwarizmi. Begitu pula dengan pemrograman komputer. Bisa dibilang pada zaman Al-Khwarizmi ini disebut sebagai zaman keemasan Islam. Algoritma pemrograman. Kenapa sih kita harus belajar algoritma pemrograman? Karena algoritma pemrograman ini ilmu yang penting. Jika diibaratkan, algoritma pemrograman itu sebagai jantungnya ilmu komputer dan informatika. Kenapa bisa begitu? Karena banyak ilmu komputer yang mengarah pada algoritma. Nah, sekarang mari kita masuk ke contoh dari algoritma itu sendiri. Contoh dari algoritma itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu adalah algoritma memasak mie rebus. Dalam algoritma ini terdapat alat, bahan, dan langkah-langkahnya. Alatnya itu berupa garpu, sendok, gunting, spatula, panci, kompor, dan gas. Kemudian bahannya ada mie, air 500 ml, sawi yang sudah diiris-iris, 1 buah telur, dan cabai sesuai selera. Kemudian berikut adalah langkah-langkah atau algoritmanya. Dari langkah-langkah tersebut, jika kita ingin mengubah urutannya, hasilnya itu bakalan sama atau berbeda ya. Tentu saja hasilnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena walaupun bahannya sama, inputnya sama, jumlah langkahnya sama, tetapi jika ada satu langkah saja yang urutannya berbeda, tentu saja outputnya berbeda. Dalam algoritma pemrograman ini, kita membuat langkah-langkahnya harus sesuai alur dan kebutuhan pada aplikasi yang ingin kita buat. Kenapa? Karena nantinya akan keluar hasil yang kita inginkan. Jika ada urutan yang tidak sesuai atau tidak tepat, atau langkahnya yang kurang, akan menghasilkan output yang berbeda juga. Bahkan bisa menghasilkan debugging atau error pada pemrograman yang kita buat, sehingga output atau aplikasinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini kuncinya itu adalah logis dan terstruktur. Kata logis di sini berarti langkah yang diambil harus masuk akal dan dapat dinilai benar salahnya. Kemudian terstruktur ini bahwa langkah yang diambil tersebut harus sesuai urutannya, sesuai kejadiannya, dan sesuai waktunya. Jadi susunannya itu harus sesuai urutan, kejadian, atau waktunya. Jika ada satu kasus tentang pemrograman, ternyata satu kasus ini bisa dibuat dengan banyak algoritmanya. Misal, kita ingin membuat sebuah program. Nah, kita bisa membuat plan A, plan B sesuai dengan algoritmanya masing-masing pada rencana yang ingin kita buat tersebut. Jadi, ketika kita ingin membuat algoritma, buatlah algoritma pemrograman yang efektif dan efisien sehingga bisa menghasilkan output yang diinginkan.
Kemudian kita masuk ke prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor itu adalah proses dalam algoritma. Pengertian prosesor ini secara umum adalah pihak atau benda yang mengerjakan proses. Contohnya itu bisa manusia, komputer, robot, atau alat elektronik lainnya. Fungsi prosesor itu adalah bisa melakukan suatu proses dalam algoritma. Nah, kira-kira apalagi ya contoh dari algoritma ini? Nah, kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom chat atau komentar di bawah ini. Sekian informasi dari saya. Sumber yang saya ambil dari penjelasan tersebut diambil dari video penjelasan berikut. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.